Sebanyak 1.607 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi menerima surat keputusan atau SK pengangkatan Selasa pagi. Para penerima SK ini merupakan hasil seleksi tahap pertama tahun 2024 dan tahap kedua tahun 2025 yang dinyatakan lulus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri bersama Wakil Bupati yang berlangsung di halaman kantor Bupati Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan para pegawai P3K yang telah diangkat diminta untuk menunjukkan kinerja lebih baik dari sebelumnya saat masih berstatus tenaga honorer. Peningkatan profesionalisme dan disiplin kerja menjadi fokus utama dalam masa pengabdian ke depan. Menjadi P3K yang betul-betul bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi kita sebagai pegawai dan perjanjian kontrak itu. Hingga ke depan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia betul-betul tentu memenuhi target-target sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian langsung buat rekening ini. Gajinya kapan itu? Kapan? Juli itu. Makanya dibuat rekeningnya dulu, diantri semua karena banyak ya 1.600. Dalam kurun waktu kita ini sekitar 5.002 ya. 523 5.203 kalau tidak salah ya dari 2019. Ini terbesar ini. Pegawai yang tidak menunjukkan kinerja memadai bisa saja tidak diusulkan kembali atau tidak diperpanjang masa kontraknya sesuai informasi dari Badan Kepegawaian. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri bertemu kiper Timnas Emil Audero di lapangan Jontlak Praia Tengah. Suasana sore di lapangan Jontlak Praia Tengah terasa istimewa pada hari Selasa. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menyaksikan langsung pertandingan sepak bola anak-anak sembari bertemu dengan kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi yang berasal dari Praia. Dalam pertemuan hangat itu, Bupati menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian Emil yang sukses mengharumkan nama daerah hingga ke panggung internasional. Sebagai bentuk apresiasi, Fathul menyerahkan sebuah keris kuno sebagai kenang-kenangan bermakna simbol warisan budaya dan kebanggaan masyarakat Lombok Tengah. Tak hanya memberikan penghargaan, Bupati juga menyampaikan pesan penuh harapan kepada generasi muda agar anak-anak Lombok Tengah yang gemar bermain bola terus mengasah diri sejak dini dengan semangat, keseriusan, dan konsistensi agar kelak bisa mengikuti jejak Emil membela merah putih di kancah dunia. Dia berpesan tadi kalau lebih efektifnya mulai dari SD dia bilang betul-betul harus dibina sehingga nanti akan menjadi tim-tim nasional yang cukup tangguh. Kita berharap kalau Emil dia tetap di Indonesia, tapi ini mau dikontrak, ada yang mau kontrak dia. Kita berharap tetap dia di Indonesia supaya ada yang mengangkat baik juga. Bupati Lombok Tengah sebagai wujud dukungan nyata, Fathul menegaskan komitmennya untuk terus membina para atlet muda dan hadir di setiap ajang pertandingan sebagai bagian dari upaya menciptakan masa depan sepak bola daerah yang gemilang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Inilah wisata alam Arangke Tempasan yang berada di wilayah Pringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Berjarak sekitar 16 km dari pusat kota Kabupaten Lombok Timur atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan, lokasi ini menjadi daya tarik bagi wisatawan. Lokasi wisata ini menyuguhkan pemandangan unik pedesaan dengan banyak pohon rindang sehingga terlihat hijau. Apalagi udaranya cukup sejuk dengan suara syahdu gemercik aliran sungai Tempasan dari Gunung Rinjani. Yang unik, terdapat bangunan klasik dengan bahan bambu dan kayu sebagai tempat untuk menginap pengunjung. Sambil bersantai, pengunjung bisa menikmati beragam kuliner dan minuman. Selain itu, terdapat lokasi swafoto yang cantik dan menarik, cocok sebagai latar belakang.
Ini baru pertama Tessa? Iya, baru pertama kali sama teman-teman. Ngapain aja selama di sini? Foto-foto, bikin video, terus juga makan. Bagus juga untuk spot foto ya? Bagus, apalagi di sana tadi bagus. Suasananya segar, di hadapan kita ada hamparan sawah hijau yang luar biasa, dan ini banyak pohon rindang yang tentu akan semakin membuat suasana kita adem, asri, dan nyaman. Nah, bagi Anda yang masih bingung mencari lokasi berlibur, wisata alam di Pringgasela, Lombok Timur ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, Pulau Lombok memiliki beragam destinasi air terjun yang unik dan alami, sehingga menjadi favorit wisatawan asing. Salah satunya air terjun Sarang Walet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kabupaten Lombok Timur. Air terjun Sarang Walet berada di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lokasinya yang unik serta tersembunyi di belakang gua, membuat air terjun setinggi 5 meter ini menjadi daya tarik para wisatawan. Untuk menuju air terjun, wisatawan harus menyusuri sungai penuh bebatuan dan melintasi jembatan bambu. Di objek wisata ini, para wisatawan bisa menikmati keindahan alam dan mandi, merasakan dinginnya air yang bersumber dari pegunungan Rinjani. Air terjun Sarang Walet tak pernah sepi dikunjungi wisatawan domestik dan menjadi favorit wisatawan asing. Pertama kalinya kan, jadi saya bisa ngelihat hal-hal yang indah yang belum saya pernah temui gitu loh. Saya kan jarang gitu ke tempat yang seperti ini, jadi rasanya tuh kayak seneng aja lah, kayak pertama kali gitu. Nah, bagi Anda yang punya agenda berlibur ke Lombok, jangan lupa berkunjung ke air terjun Sarang Walet di Desa Wisata Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Serunya berseluncur di irigasi. Pesona pariwisata Lombok emang gak ada habisnya. Salah satunya objek wisata air irigasi Abangan yang cukup memiliki adrenalin ini nih. Terletak di Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, wisata ini bisa dikatakan sebagai waterboom alami. Irigasi Abangan memiliki tingkat kemiringan sekitar 15 derajat dengan aliran air deras layaknya seluncuran di waterboom. Satu persatu anak-anak berseluncur dengan riang gembira. Jangan khawatir, irigasi ini aman dan airnya tidak terlalu dalam. Setelah mencoba permainan perosotan irigasi ini, kemudian anak-anak akan berenang menyusuri terowongan irigasi. Berseluncur di parit Abangan sangat cocok untuk mengisi liburan. Sama siapa aja mandi tadi? Teman-teman saya. Teman-teman. Ini memang sering ke sini? Sering. Untuk seru-seruan ya. Selain berseluncur, Anda juga dapat bersuah foto dengan pemandangan persawahan yang indah dan jembatan irigasi yang estetik. Di lokasi ini juga telah tersedia warung-warung yang menyediakan makanan sebagai solusi ketika Anda merasa lapar. Estetik kalau kita fotoan, tambah lagi ini dengan hamparan sawah yang hijau dan berubah. Jadi cukup bagus. Nah, jika Anda ingin mencoba sensasi bermain wisata air yang berbeda dari biasanya dan cukup menguji adrenalin, cobalah ke wisata air irigasi Abangan ini ya. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, siapa nih yang masih meragukan keindahan Gunung Rinjani yang berada di Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur? Kalau buat pendaki gunung sih tentu tidak asing ya dengan gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut ini. Nah, keindahan Gunung Rinjani kini bisa Anda nikmati dari puncak Gunung Loang Dares yang masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Untuk tiba di puncak Gunung Loang Dares, pendaki harus melewati jalan terjal dan menantang.
Jalur pendakian ini baru saja dirintis komunitas pemuda setempat. Bagi pendaki pemula butuh waktu 3-4 jam untuk sampai puncak Gunung Dares yang memiliki ketinggian 2083 meter di atas permukaan laut. Karena Long Dares ini burung hantu lah. Menurut kata orang tua dulu lah, Long Dares ini burung hantu sedih kekias itu. Makanya ada lubang katanya di sebelah timur. Meski melintasi medan yang sulit dan melelahkan, semua akan terbayar saat sampai di puncak. Para pendaki disuguhkan pemandangan alam dengan deretan Bukit Sembalun, lokasi camping, dan pesona Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ini dia menu khas Tabanan laklak. Kali ini laklak disajikan sangat berbeda karena diberi topping daging kuir atau daging entok dipadukan dengan konsep nyegara gunung. Bahan dasar laklak dibuat dari tepung beras, air, hingga santan. Selain laklak, ada juga ikan timbungan yang menggunakan daging ikan laut yang cara mengolahnya dimasukkan ke dalam bambu. Rasanya yang enak dan tampilan yang menggugah selera ternyata mengundang minat wisatawan asing yang berkunjung ke sini. So this is the traditional Balinese food, I guess. So it's very. I had the duck with flour-based white rice flour. Sorry, it was very nice, very good, very tasty, crunchy, and I like the taste of the duck as well. It was very good. Menikmati sunset di Tanah Lot ditemani dengan kuliner khas Tabanan laklak kuir dan timbungan ikan adalah pilihan tepat ketika Anda berkunjung ke sini. Dari Tabanan, Wayan Diana, iNews melaporkan. Aduh, berat apa nih? Aduh, gimana ini Paul? Hidup semakin susah ini. Bensin mahal, rokok juga ikut-ikutan mahal. Gimana ini Paul? Iya, saya juga seperti itu, Net, merasakan juga. Tapi mau bagaimana? Kita harus terus jalan. Ada apa? Sana? Ya, saya sih mikirnya mau beli rokok yang murahan itu. Net, jangan ambil murahnya saja. Siapa tahu. Yo, Pak. Lagi ngobrolin apa nih? Ini, Pak, si Nedi ini, Pak. Mau beli rokok yang murah itu saja, Pak. Memang biasanya kalau rokok ilegal tuh harganya murah. Tapi tidak semua rokok murah itu ilegal. Jadi bapak-bapak, rokok ilegal itu merugikan penerimaan negara. Dan mari kita dukung pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ya, Net, jadi beli yang jelas-jelas saja, Net. Ya udah Pak, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Selamat jalan, hati-hati di jalan, Pak. Yuk. Teh, ngelot-lot deh. Aduh, yuk pikir lalu. Berbeb. Lemar aja. Wah, enggak sih. Lemar-lemar aja yang baik-baik, bewa. Aduh, ini bubuk kepeng. Tahu dah, turun deh. Tuh, adik-adik. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNews Room, hanyut, hotelnya, kartu pembunuhan Sri Teks, iNews Room setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan, penumpang bersenja. dugaan pengoplosan, iNews Prime Senin sampai Jumat. Layus Malam, 6 profesi, Jawa Tengah, Gonggongan. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan, Takjil, sahurnya, hari tua, keluarga, negara, puasa, masjid, impas, silatin listrik, Jaya Ancol, Garuda. iNews sore setiap hari
Selamat datang di iNewsroom. Korban hanyut, warga panik, puluhan rumah Hipotermia, akar tumpukan, pembunuhan. Pertamina membantah PT Sritex memenangkan keluarga. Skema oplosan tuh nggak ada. iNewsroom setiap hari. Inilah iNews Prime 1 Ramadan. Sholat tarawih perdana pertama sejumlah penumpang bersenja. Dan pilot pengoplosan Tinggal dunia 5 dekade. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah News Malam 1 Maret 6 profesi guru. Polda Jawa Tengah Dan penggelonggongan. sehingga gagal menyalip. Rp2.000. Sholat tarawih Forum and Kernas dan Israel. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Kasus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak percaya. Rakyat bersuara. Traffic ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. The Prime Show. Pergantian lambat. Aku belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Prioritas. Respon mereka semuanya. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Diandra Mukni. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Apa yang melatar belakangi? Meragukan nasionalisme kalian. Kabur aja dulu. Menyebar kemanapun. Luar biasa. Mengupas isu-isu terhangat. Kerja di luar negeri, bawa narkoba dari serang anggota TNI. Penyelidikan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Makin viral. Pelanggaran syariat Islam. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Kembali. Apakah lurus? Benarkah Nyelapak. perkara yang akan kita hadapi? Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya. Endorsement. Harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat bersuara Selasa pukul 7 malam. Traffic ini yang bermasalah. Kabur aja dulu. Kegelisahan. Bukan nasionalisme kalian. Res Narkoba Polda Riau, anggota TNI. PHK. Presidennya teman. Saya Diandra Mukni. Anda The Prime Show Rabu pukul 8 malam. Pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Yang menjadi prioritas. Respon mereka para Apa aja? semuanya sudah nggak boleh. Nggak boleh. Itu supaya tidak pandang bulu. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat. Only on iNews. Inilah banyak sekali peristiwa besar yang terjadi dan menjadi sorotan. Ya, kita di sini kita interupsi. Wajib saya dengan pergantian lambat. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Tidak. Itu hal yang wajar. Siapakah raja kecil yang dimaksud? Tidak ngomong juga. Konsumen korban lagi, nggak dapat barang sekarang kita. Nah, ini pengawasannya juga lemah. Ya Prosesnya belum selesai. Kan Anda mengoreksi dia lihat ke tempat lain. Jangan dipotong, Bang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa, Sukatani, Ramadan. Takjil. Sahurnya. Hari tua, puasa. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom. Hanyut. Hipotermia, akar tumpukan. Pembunuhan Sritex. iNewsroom setiap hari. iNews Prime 1 Ramadan. penumpang bersenja. Dugaan pengoplosan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah News Malam 6 profesi. Jawa Tengah, Gonggongan. iNews malam setiap hari. Hanya di iNews. Aduh, berat apa nih. Aduh, gimana ini Paul? Hidup semakin susah nih. Bensin mahal, rokok juga ikut-ikutan mahal. Gimana ini Paul? Iya, saya juga seperti itu, Net. Merasakan juga. Tapi mau bagaimana? Kita harus terus jalan. Ada apa? Sana? Ya, saya sih mikirnya mau beli rokok yang murahan itu. Net, jangan ambil murahnya saja. Siapa tahu. Yo, Pak. Lagi ngobrolin apa nih? Ini, Pak. Si Nedi ini, Pak. Mau beli rokok yang murah itu saja, Pak. Memang biasanya kalau rokok ilegal tuh harganya murah.
Tapi tidak semua rokok murah itu ilegal. Jadi bapak-bapak, rokok ilegal itu merugikan penerimaan negara. Dan mari kita dukung pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Ya Net, jadi beli yang jelas-jelas saja Net. Ya udah Pak, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Selamat jalan, hati-hati di jalan Pak. Yuk. Teh, ngelot-lot deh. Aduh, iya pikir lalu. Berbeb. Lemar aja. Wah, enggak sih. Lemar-lemar aja bain-bain be wah. Aduh, ini pembayar kepeng. Tahu dah, turun deh. Aduh. Tuh, ada. Menghabiskan akhir pekan dengan naik mobil off-road pasti seru. Naik ke atas mobil double cabin 4x4 dengan kondisi jalan yang bergelombang curam menjadi tantangan tersendiri bagi Anda yang suka adventure atau off-road. Jalur ini merupakan jalur yang cocok bagi para off-roader. Namun bagi yang tidak memiliki skill off-roader bisa menyewa jasa mobil karena trek yang dilalui membutuhkan skill mengemudi. Tak jarang, mobil yang dikemudikan harus mengalami slip di tengah jalan. Sesampainya di atas bukit di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, rasa lelah perjalanan pun akan terbayar dengan pemandangan indah Bun Beleng. Dari atas, kita dapat menyaksikan hamparan hijau hutan-hutan yang masih asri dengan bentangan samudra serta keindahan pelabuhan dengan kapal yang berjejer. Salah satu wisatawan asal negeri jiran Malaysia mengaku terkesan dengan keindahan puncak Bun Beleng. Pengalamannya menarik, perlu adrenalin yang tinggi dan juga stamina yang tinggi. Tapi ini sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan kita lupakan selama kita pernah di Lombok ini kali pertama sampai ke puncak gunung ini. Potensi alam yang membentang indah ditambah wisata seru off-road yang ditawarkan Bun Beleng Lombok menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Jadi wajar saja lokasi wisata ini tidak pernah sepi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Inilah kepiting sultan, olahan kepiting yang memiliki bobot 500 gram hingga 1 kilogram. Kepiting yang disajikan ditawarkan dalam berbagai varian bumbu. Salah satu andalannya adalah bumbu saus Padang. Menggunakan bumbu dasar bawang putih, bawang bombay, cabai, dan daun bawang, sensasi rasa kepiting dijamin menggoyang lidah dan yang pasti tak ada rasa amis dari kepiting. Satu karena rasanya yang membedakan, kan sering coba yang di tempat lain, nggak mau seperti di sini rasanya. Kedai sederhana kepiting sultan yang berada di kawasan Jalan Trenggana Denpasar ini tidak pernah sepi pengunjung. Dalam sehari, kedai ini mampu menjual hingga belasan ekor kepiting. Satu hari laku bisa sampai 14 kepiting. Ukurannya bermacam dari 300 gram ke up, 300 sampai 1 kilo. Untuk harga relatif murah, mulai dari Rp30.000 per 100 gram dengan rata-rata berat kepiting di atas 500 gram. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Terletak di lereng Gunung Rinjani, Desa Sembalun, Lombok Timur, Bukit Pengasingan jadi magnet wisata baru bagi pecinta ketinggian. Di sini banyak pengunjung atau wisatawan lokal dan mancanegara yang rela menempuh perjalanan jauh demi menikmati keindahan di bukit yang menawarkan panorama kaki Gunung Rinjani. Selain karena suhu dingin dan keindahan panorama yang hijau, Bukit Pengasingan di Desa Sembalun juga menyimpan keindahan di bawahnya. Hamparan sawah berbeda warna dengan bentuk kotak-kotak jadi pemandangan langka layaknya papan catur. Dari puncak bukit ini juga wisatawan bisa melihat pemandangan sunrise di pagi hari dan sunset yang sama cantiknya di sore hari.
Dengan segala eksotismenya, tak heran jika banyak wisatawan yang berkunjung ke Lombok memasukkan Bukit Pengasingan di Desa Sembalun ke dalam daftar lokasi yang dituju. It's nice climb, that hill with a nice view, and it's like a challenge mentally and physically, but we have a good guide, so that helps. And beautiful view is also helping. View contohnya di sawah, sama sunrise, sunset, apalagi tertuju langsung ke ini, Rinjaninya langsung. Untuk berkunjung ke Desa Sembalun dan menikmati keindahan Bukit Pengasingan, pengunjung perlu menempuh perjalanan 2 hingga 3 jam dari pusat kota Lombok dengan jalur terjal berliku dan menantang. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Objek wisata hutan mangrove di wilayah Denpasar Selatan ini menjadi salah satu pilihan rekreasi bagi para wisatawan. Di lokasi ini, pengunjung bisa menyusuri luasnya hutan mangrove menggunakan kano. Wisatawan juga bisa bersuah foto dan melihat tol Bali Mandara dari kejauhan serta megahnya patung Garuda Wisnu Kencana. Soal keselamatan, tak perlu khawatir, karena setiap kano dilengkapi jaket pelampung dan pengelola wisata rutin berpatroli menyisir kawasan. Pengunjung cukup membayar sewa kano Rp25.000 untuk menyusuri indahnya perairan mangrove tanpa batas waktu. Tak heran, kawasan hutan bakau ini ramai dikunjungi para wisatawan dari dalam maupun luar kota Denpasar. Luar biasa. Untuk liburan cocok banget sih ke sini. Oke sekali. Karena nggak ada batasan waktu, terus kita bisa sepuasnya gitu. Saya mau kita rekreasi atau kita mancing, kita puas. Ada 25 kano, biasanya rata-rata kadang ada 10 kano lah laku setiap hari. Minimal, kecuali hari libur ya. Kalau hari libur tuh rame. Pihak pengelola wisata menyiapkan 25 unit kano dan 10 unit kano cadangan milik nelayan yang disiagakan jika pengunjung membeludak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jalan Gunung Sanghyang Denpasar terdapat sebuah kedai yang menawarkan menu lawar. Lawar merupakan makanan khas Bali yang biasanya berbahan dasar daging. Namun seiring berkembangnya kreasi kuliner, kini lawar bisa dinikmati semua kalangan karena memanfaatkan kelapa muda yang disebut lawar klungah. Proses pembuatannya pun tidaklah sulit. Bagian isi kelapa-kelapa muda dikupas dan direbus kurang lebih 15 menit lalu dipotong memanjang. Klungah kemudian ditambahkan bumbu genep khas Bali, kombinasi jeruk limau, cabai dan bawang goreng serta penyedap rasa. Meski tanpa daging, lawar klungah bisa dinikmati tanpa nasi atau dengan paket nasi dan dijamin sangat lezat. Sangat mantap sekali. Lawar klungah ini saya lihat belum ada dagingnya, tetapi sudah terasa ada dagingnya. Bahkan secara vegetarian itu sangat pasti ini diambil ini. Saya yakin itu. Ini yang luar biasa. Berawal dari iseng, pemilik kedai mengaku bisa menghabiskan hingga 30 butir kelapa muda setiap harinya. Kita pakai kelapa hijau ya, jadi dia lebih besar. Kalau kelapa gading itu sedikit, karena tempurnya kan kecil. Cukup dengan Rp20.000, Anda sudah bisa merasakan sensasi lawar kelapa muda yang menggoyang lidah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.